Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Fattah rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di dalam kajian kita ini yang beberapa waktu kita liburkan dikarenakan suatu hal. Insyaallah pada hari ini kita akan bersemangat kembali untuk mempelajari kalamullah, yang mana ilmu tajwid adalah bagian dari ulumul Quran. Yang semakin kita mendekatkan diri, semakin kita berinteraksi dengan ilmu yang ada hubungannya langsung dengan kalam Allah, maka makin mulia ilmu tersebut. Dan insyaallah kita dimuliakan dengan Al-Quranul Karim. Baik. Sebelum kita menginjak ke materi inti, terakhir kita sudah masuk halaman berapa kemarin? 5. Halaman 5. Nah. Baik, ada hal yang penting yang harus kita ketahui, bahwasannya di dalam pembelajaran Al-Quran itu kita tidak lepas dari riwayah, yang mana riwayah ini yang akan menentukan bahwasannya bacaan kita itu adalah bacaan yang benar. Sedangkan kitab-kitab yang kita pelajari, ya begitu banyak buku-buku tajwid atau buku-buku yang berkaitan dengan ilmu tajwid, yang berkaitan dengan ulumul Quran, hanya sebagai penunjang saja untuk kita bisa mengetahui bagaimana seluk-beluk ya di dalam pembelajaran Al-Quran, ya baik dari sisi tahammul wal adanya, dari sisi pengambilan riwayat maupun penyampaian riwayat, atau dari sisi pelafalan daripada Al-Quranul Karim. Maka di dalam metode yang benar ketika kita hendak membaca Al-Quranul Karim, maka metode yang kita pakai adalah metode bagaimana Allah Ta'ala menyampaikan Al-Quran itu kepada Rasulullah SAW, ya, melalui perantaranya ini malaikat Jibril alaihissalam. Sebagaimana yang ana nukil dari kitab At-Tajridul Musawwar di dalam bab An-Naqlus Sauti lil Quranil Karim, yakni bagaimana Al-Quran itu, ya, penyampaian Al-Quran itu melalui suara. Karena awalnya Al-Quran itu bukan melalui tulisan, tapi penyampaian atau periwayatan Al-Quran itu melalui suara. Maka dikatakan An-Naqlus Sauti lil Quranil Karim. Ini penyampaian Al-Quran itu melalui suara atau melalui periwayatan. Sebagaimana di dalam kitab ini Syekh Dr. Ahmad Suwaid memberikan poin-poin penting. Yang pertama adalah nazzala Jibril alaihissalam bil Qur'anil azim ala qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfadhihi wa ma'anihi wa kulli ma yata'allaqu bih. Jadi malaikat Jibril alaihissalam, ya, menurunkan atau mengajarkan, ya, menurunkan Al-Quranul Azim, Al-Quran yang agung. Maksudnya nazzala di sini menurunkan, bukan ya Al-Quran, ya Al-Quran itu memang dari Allah Ta'ala. Jadi diturunkan pada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian diajarkan kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Maka dikatakan ala qalbin Nabi SAW bi alfadhihi wa ma'anihi. Jadi kepada hati Nabi SAW
yang mana hati Nabi ini sudah dibersihkan dari kotoran-kotoran. Karena Al-Quran itu suci, maka menempel di hati kepada hati yang suci pula. Ya, kalau sebagian orang untuk menghafal susah, maka muhasabah, mungkin ada hatinya yang dengki, iri segala macam. Yang Al-Quran itu susah untuk menempel di hati kita. Ya. Kemudian mengajarkan lafaz-lafaznya dan juga mengajarkan daripada makna-maknanya, wa ma'anihi wa kulli ma yata'allaqu bih, dan apa-apa yang berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Kemudian yang kedua, ini maksudnya yang pertama ini metode bagaimana Al-Qur'an itu diturunkan melalui lisan. Malaikat Jibril mengajarkan lafaz-lafaz, bagaimana cara melafadzkannya. Kemudian malaikat Jibril mengajarkan pada Rasulullah bagaimana makna-makna daripada apa yang dilafadzkan tersebut. Ya. Jadi Rasulullah ini istilahnya tuh ya talaqi. Nah, metode inilah yang kita pakai sampai dengan sekarang ini. Jadi metode yang benar itu adalah metode bagaimana Allah menurunkan Al-Qur'an itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Jadi bukan melalui buku. Kita beli buku, kita belajar UMI sendiri misalnya seperti ya. Nah, belajar metode UMI sendiri kan gampang kayak gini, nggak perlu ustadz gitu ya. Seperti itu. Ini yang benar ya, yang benar. Kemudian yang kedua, talaqqas sahabatu al-kiram min fami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an wa'aduhu amamah hatta aqarrahum alaih. Jadi sahabat yang mulia itu bertalaki yang langsung ya, mendapatkan bacaan itu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya min fami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Jadi para sahabat itu belajar Al-Qur'an itu langsung dari lisannya Rasulullah. Ya seperti halnya kita ini, Bapak-bapak sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, itu belajar langsung dari lisan saya. Ya. Terus bagaimana keabsahannya? Saya juga belajar dari lisan guru saya yang memiliki riwayah, ya, secara mutawatir terus nanti ujung-ujungnya sampai siapa? Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bacaan tersebut adalah bacaan yang mendekati bacanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak boleh kita memberi porsi 100% mirip, nggak ada ya, mendekati bacaan Rasulullah. Jadi sanad yang 100% mirip itu nggak ada, sanad 100% mirip sekali ini ya bacaan Rasulullah, tidak, tapi mendekati bacanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan ijazah di situ ya. Ijazah itu sebenarnya pembuktian saja, syahadah seperti itu ya. Kalau sudah tersambung sanadnya ya sudah selesai. Misalnya saya membacakan kepada bapak-bapak sekalian satu hadis atau satu bait matan dari ulama terdahulu yang saya dapatkan dari guru-guru. Nah, itu sudah tersambung, saya bacakan, bapak-bapak sekalian mendengarkannya, bahwa itu sanadnya sudah tersambung. Seperti itu ya. Jadi sahabat yang mulia itu bertalaki atau mendapatkan Al-Quran itu, belajar Al-Quran dari lisannya Rasulullah langsung. Wa'aduhu amamah. Kemudian mengulang-ulangnya kembali di hadapannya Rasulullah. Jadi setelah diajarkan, lalu para sahabat ini mengulang-ulangi bacaan di depan Rasulullah. Sampai kapan? Hatta aqarrahum alaih. Sampai dengan Rasulullah takrir, menyetujui daripada bacaan-bacanya sahabat tersebut. Ya. Jadi disetujui, sudah benar ini. Ya. Berarti kalau tidak ada koreksi, berarti bacaan sudah benar. Seperti halnya bapak-bapak sekalian ketika menyetorkan bacaan seperti itu ya, atau melafadzkan apa yang kita pelajari sekarang ini di dalam metode UMI. Ketika saya katakan sudah selesai, ya seperti sudah lulus. Kecuali ada catatan-catatan penting, misalnya silakan bapak untuk diulang. Ya, nanti dilatih ya untuk huruf ini. Nah, berarti koreksinya di situ. Ya, koreksinya di situ. Jadi nanti kalau seandainya ada koreksi di situ, kemudian diulang di rumah, bacakan lagi. Saat ini sudah benar belum? Wah, alhamdulillah, sahih, sudah benar ya. Berarti itu sudah diakui. Maka dikatakan hatta aqarrahum alaih. Kemudian yang ketiga,
naqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana ila man ba'dahum bitariqah an nafsiha wa hakadha hatta wasala ilaina. Kemudian yang ketiga, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan Al-Qur'an ila man ba'dahum, ya, kepada orang-orang setelah mereka. Jadi ini terus menerus belajar kepada Rasulullah, para sahabat, kemudian para sahabat juga mengajarkan Al-Qur'an itu kembali, ya, kepada siapa? Kepada orang-orang setelah mereka, man ba'dahum bi tariqah nafsiha, dengan cara persis sama ketika para sahabat itu mendapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nafsiha di sini maksudnya sama ketika beliau mendapatkan bacaan tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu metodenya, terus menerus, ya. Terus menerus metode ini diajarkan sampai dengan kita. Maka dikatakan wa hakadha hatta wassala ilaina. Dan demikian pula hingga sampai kepada kita sekarang. Nah, gitu ya. Jadi terus sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in terus generasi salaf terakhir, kemudian terus ke kita sampai dengan orang yang mengambil riwayat dari gurunya yang memiliki riwayat pula. Sampai dengan bapak-bapak nanti insyaallah. Ya, seperti itu. Nah, ini poin penting yang kita harus ketahui di dalam pembelajaran Al-Qur'anul Karim. Nah, ini sanad-sanad ya, insyaallah. Kalau boleh saya sampaikan, pengarang kitab Dr. Aiman Rushdi Suwaid ini memiliki jalur periwayatan sampai dengan Rasulullah, ya. Ini nah di poin keempat ini sanad beliau pada poin yang keempat, ya, pada derajat yang keempat sampai dengan Imam Hafs, ya, bin Sulaiman Al-Bazzaz, terus sampai Imam Asim, ya, bin Nujud, kemudian sampai dengan Abdullah bin Habib As-Sulami, terus sampai sahabat siapa? Karena nanti ada sahabat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, beliau nyambungnya ke Zaid bin Thabit radhiyallahu an, ya. Ini harus tahu jalur periwayatannya. Nah, sampai dengan Sayyidina Nabi, ya, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril alaihi salam, ila Rabbil Azza wa Jal, ya, ila Rabbi Azza wal Jalal, ya. Ini berarti sanad kita ini sambung kepada Allah. Nah, seperti itu. Kalau kita belajar sungguh-sungguh dan mengambil riwayat itu sungguh-sungguh, baik secara tahammul wal ada, ya. Seperti itu. Kemudian di dalam pembelajaran Al-Qur'anul Karim, Syekh Dr. Aiman Suwaid menjelaskan, ya, di dalam halaman ke-37, ya, di dalam kitab ini Tajwidul Musawwar, di dalam pembahasan at-ta'rif at-tajwid, ya, pembahasan tentang definisi daripada tajwid. Kita tidak membahas definisinya, cuman ada poin penting ketika kita membaca Al-Qur'an, ada aib-aib membaca Al-Qur'an. Jadi beliau menyampaikan poin penting yang beliau nukil dari perkataan daripada Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala dalam kitabnya An-Nashr fi Qiraatil Ashar. Qala Imam Ibnul Jazari fi Nashr. Maksudnya Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala berkata di dalam kitabnya An-Nashr. An-Nashr ini kitab induk ilmu qiraat, ya. Jadi kitabnya ini Masya Allah. Ini kalau orang yang belajar qiraat mesti tahu nih kitab. Kitabnya ada 6 jilid. Yang jilid tebal-tebal, ya, bukan tipis-tipis, tebal-tebal segini, 6 jilid. Ya. Di dalamnya ada pembelajaran ilmu tajwid juga. Beliau mengatakan wala a'lamu sababan li bulughi nihayatil itqan wat tajwid. Jadi aku mengetahui tidak ada, ya, sebab sampainya puncak nihayah, ya, puncak itqan, puncak kemutqinan, puncak daripada kefasihan seseorang membaca Al-Qur'an dan tajwid, wal wusuli ghayati tashih wa tasdid mithala riyadatil lisan, kecuali dengan apa?
kecuali dengan usaha untuk membenarkan bacaan tersebut dengan cara apa? Riyadatul lisan, dengan sering-sering melatih lidah. Ya. Jadi kalau bapak-bapak sekalian ingin mendapatkan bacaan yang baik, yang benar, yang sudah diajarkan oleh guru-guru, ya, maka sering-seringlah untuk melatihnya di rumah. Jadi misalnya baca sekarang nih kita belajar, pulang rumah ya sudah ditaruh, nggak dibaca lagi. Ya, yang benar itu seperti itu. Makanya dikatakan oleh Imam Ibnul Jazari untuk mencapai puncak kemutqinan, untuk mendapatkan bacaan yang mutqin, yang fasih, bahkan yang paling fasih, istilah itu afsah. Jadi kalau di dalam matan Al-Muqaddimah Jazariyah dikatakan bi afsahil lughati, dengan bahasa yang paling fasih. Jadi ada orang yang fasih, ada yang paling fasih. Nah, paling fasih inilah yang kita harapkan bacaan kita. Ya. Seperti itu. Maka beliau mengatakan wattiqrari 'alal lafzi al-mutalaqqa min famil muhsin, dan hendaklah kita mengulang-ulangi bacaan kita, lafaz-lafaz kita itu dengan apa? Dengan mengucapkan, dengan bertalaqi dengan seorang guru yang memiliki bacaan yang baik. Ya, bifahmil muhsin mahjur, yang bacaannya itu bacaan-bacaan yang berpahala. Ada nanti orang-orang yang bacaan yang berdosa, ada nanti digolongkan dengan 3 golongan. Orang bacaannya yang bacaan berpahala, bacaan yang berdosa, dan bacaan yang diudurkan, muhsin mahdzur, bacaan yang diudurkan. Dia baca tapi dia dalam proses belajar, mungkin seperti bapak-bapak ya, dalam proses belajar tapi ada salah di dalamnya, maka ini dimaafkan. Tapi ada yang asim, yang dia baca dosa aja isinya, nggak mau belajar, kekeh dengan bacaannya tersebut, nggak peduli dengan ilmu tajwid, baca bahkan jadi imam, maka bacaan-bacaan ini bacaan-bacaan yang berdosa di dalamnya. Seperti itu. Kemudian dikatakan falaisa at-tajwidu ya bitamdighil lisan, maka membaca Al-Quran itu falaisa tajwid, bukan dengan ya, jadi dikatakan mentajwidkan bacaan, mentahsinkan bacaan itu bukan dengan bitamdighil lisan, seperti halnya orang-orang yang mengunyah-ngunyah daging di dalam mulutnya. Ya. Jadi baca itu ketika orangnya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa itu seperti kayak orang ngunyah-ngunyah daging. Ya, ini aib yang pertama. Boleh dicatat, silakan. Ini aib yang pertama dikatakan oleh Imam Ibnu Jazari rahimahullah taala bitamdighil lisan. Ya, orang yang membaca Al-Qur'an seperti orang yang mengunyah-ngunyah daging di dalam mulutnya. Ya, seperti itu. Nah, itu yang aib. Ya, kalau mendengar orang baca demikian itu aib membaca Al-Qur'an. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wala bitaq'iril fam. Wala bitaq'iril fam. Apa itu bitaq'iril fam? Yakni orang yang membaca Al-Qur'an mengeluarkan suaranya ya. Dari mana? Dari pangkal tenggorokannya. Seluruh suara dikeluarkan dari pangkal tenggorokan, seperti kayak orang kecekek. Kalau kata para ulama, ini kebiasaannya orang Arab Badui, ya, membaca dengan suara dari pangkal tenggorokannya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Seperti itu ya. Jadi dari pangkal tenggorokan. Ini aib. Ya. Saya dulu pernah ya ketika masih mengajar di Kebon Agung. Jadi ada sering ya kalau pas pada saat sholat Isya itu ya kita sholat di sebuah musola gitu. Musolanya besar juga. Ya, mungkin sebesar ini adalah seperti itu. Jadi ada imamnya. Jadi imamnya ini suaranya seperti itu. Jadi saya kagetnya. Tapi setelah itu nyapa kan namanya
kita dengan warga di situ nyapa. Suaranya biasa saja ya, nggak seperti halnya ketika dia jadi imam. Nah, ini termasuk aib ya. Maka kita baca sesuai dengan suara kita saja. Keluarkan dengan suara asli kita. Ya tidak usah meniru-niru syekh yang ada di YouTube ataukah kita mau ngeluarin suara fase seperti kayak orang kecekek gitu ya. Tidak usah. Kita keluarkan suara asli kita, itu yang benar. Ya seperti itu. Itu yang kedua, itu aib yang kedua. Kemudian wala bi ta'wijil fak. Wala bi ta'wijil fak. Ya. Yang ketiga adalah aibnya membaca Al-Qur'an seperti halnya orang-orang yang membengkok-bengkokkan rahangnya. Jadi ada kan yang bengkok rahangnya untuk mendapatkan fasihan. Seperti halnya ketika membaca huruf ain. Ya, jadi membaca huruf ain dengan membengkokkan supaya fasih gitu. Iyyaka na'budu seperti itu. Atau membaca-baca yang seperti bengkok-bengkokkan. Ada yang seperti itu ya. Biasa saja iyyaka na'budu, biasa. Gerakan-gerakannya jangan gerakan-gerakan yang berlebih-lebihan. Jadi rahangnya dibengkok-bengkokkan. Itu namanya bi ta'wijil fak. Ya. Itu yang ketiga, aib yang ketiga. Kemudian aib yang keempat, wala bi tar'idis sauti. Ya. Aib yang ketiga adalah membaca Al-Qur'an dengan cara apa? Dengan cara ia membaca seperti orang yang tar'id, orang yang menggetar-getarkan, orang yang seperti orang gemetaran gitu ya. Ya, atau kalau nyanyi itu seperti kayak orang yang baca vibra itu, ada vibranya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Seperti itu. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kalau nyanyi silakan aja, tapi ini kita lagi tilawah. Ya, yang kita lafadzkan kalamullah. Karena istimewanya, kenapa dikatakan tilawah? Karena kita membaca tidak seperti halnya qiraah. Maka bedakan qiraah dengan tilawah. Kalau qiraah kita baca biasa saja. Ini Budi, ini Bapak Budi. Saya lagi pergi ke pasar, ya. Saya lagi di pasar, ya, seperti itu. Tapi kalau lagi tilawah, maka sesuatu hal yang berkaitan dengan dengan ilmu ketika kita tilawah maka diterapkan di situ. Membacanya harus tebal, harus tipis, harus seperti itu. Ketika dhamma harus mencucu, itu tilawah namanya. Jadi bedakan tilawah dengan qiraah. Kalau qiraah ya tidak usah terapkan ilmu tajwid, tapi kalau tilawah wajib ya mengamalkan. Sepakat para ulama mengamalkan ilmu tajwid wajib ketika kita tilawah. Tapi ketika kita membaca misalnya ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak ada misalnya ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu tilawah namanya. Paham ya Bapak ya? Tapi kalau misalnya lagi ceramah baca aja. Misalnya illa wa antum muslimun. Ustaz Afansat itu kurang itu ya. Arik sukun itu kan ini. Ini enggak perlu ya. Ini kurang Ustaz, enggak mengalir suaranya. Kita bukan lagi tilawah. Ya, beda ya tilawah dengan qiraah. Itu beda tilawah dengan qiraah. Jadi tidak boleh kita bitar'id, ya tidak boleh menggetar-getarkan suara bitar'idis sauti. Kemudian itu berapa? Sudah berapa? 4 ya. Sekarang yang kelima wala bintam titish syad. Ya, membaca Al-Qur'an itu tidak dengan memanjang-manjangkan syiddah, tasydid. Ya, bukan syiddah ya, tasydid. Tidak dengan memanjang-manjangkan tasydid. Ya. Kecuali kalau memang panjang pada saat mim atau nun yang bertasydid, itu memang dipanjangkan. Inna, tapi kalau yang selain mim dan nun ya, selain mim dan nun maka huruf-huruf yang bertasydid lainnya tidak boleh dipanjang-panjangkan. Ya, kalla tidak boleh. Kalau mim boleh. Amma yatasaalun boleh. Tapi kalau selain itu tidak boleh. Ya.
Misalnya bil haqqo ada ya. Haqqo, al haqqo. Kalau dia Kalau hurufnya bertasydid di akhir kita wakafkan, maka dia cukup memantul, apalagi huruf terakhirnya ada huruf qalqalah. Ya, kalau huruf qalqalahnya tidak dia berharokat tapi tidak bertasydid, kita wakafkan, kita hentikan di situ bacaan kita, maka ahad langsung mantul. Ahad, coba ahad langsung. Tapi kalau ya bertasydid seperti al-haqqo, kan ada tasydid di akhir. Kemudian kita berhenti di situ. Al-haqqo. Ahad. Ahaqqo. Seperti itu. Jadi jangan ahaqqo, tapi ahaqqo, seperti itu. Itu bedanya. Ya, ada jeda sedikit. Tapi tidak boleh ahaqqo. Dzalikal yaumul haqqo. Langsung ya, dzalikal yaumul haqqo. Itu ya. Qul huwallahu ahad. Langsung. Bukan qul huwallahu ahad. Bukan, itu ada tasydid di huruf dal. Hati-hati di situ. Ya. Karena huruf dal tidak bertasydid, ahadun tulisannya. Ya. Itu yang kelima ya. Yang keenam, wala bi taqti'il mad. Membaca Al-Quran itu tidak dengan qata'. Jadi tidak dengan memotong-motong mad. Madnya dipotong. Harus yang panjang dibaca pendek. Ya. Kalau baca panjang ada madnya, baca sesuai dengan kaidahnya, baca sesuai dengan hukumnya. Karena ada pembahasan ahkamul mad. Ya, hukum-hukum mad. Mana panjang? Mad lazim. Ya, dibaca sampai 6 harokat. Ya. Jangan kita potong-potong ya mad di situ. Misalnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, kurang. Karena yang namanya mad lazim itu harus 6 harokat. Ya. Harus 6 harokat. Ketukannya, gampangannya kalau 1 harokat itu tek, 2 harokat. Kalau 6 harokat, ya itu 6 harokat. Jadi ada kalau 1 ba, ya 1 harokat ba, 2 harokat ba. Coba ba. Sama dengan kalau saya kedipkan jari ini sama jatuhnya. Ya, coba ba. Coba bersamaan 1, 2, 3. Ba, sama kan? Jadi itu 2 harokat. Ya, 2 harokat itu seperti ini. Jadi 2 harokat, 4 harokat, 2, 6 harokat, 3. Kalau 6 harokat tinggal 4 harokat tinggal ulang aja. Kalau ba tadi 2 harokat. Kalau 4 harokat ba. Coba ba. Itu 4 harokat lagi. Ba. Nah, saya baca dengan mat 4 harokat, Bapak baca ba. Nanti jatuhnya sama. Ya. Coba 1, 3. Ba. Lagi ba. Seperti itu. Sama kan ya? Tapi jangan lambat. Ba. Ya, itu lain. Itu kalau tahqiq, ya. Jadi mat ini diterapkan sesuai dengan kadar panjangnya. Maksudnya kalau kita tingkatan ya. Jadi tingkatan kecepatan bacaan. Maratibul qiraahnya. Jadi kalau kita membaca dengan tahqiq lambat, maka kadar matnya beda. Kalau kita baca dengan bacaan yang tadwir yang sedang, maka kadar matnya beda lagi. Kalau kita baca dengan hadar dengan cepat, beda lagi matnya. Jadi tidak boleh disamakan. Misalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Itu matnya beda. Ya. Alhamdulillah. La tidak bisa ba, tapi ba. 1 harokatnya ba, 2 harokatnya ba. Seperti itu ya. Karena sesuai dengan kecepatan bacaan.
Seperti itu. Kalau 6 harokat ya 6 kali. Tadi kan ba 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 ba. Jadi coba ba 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 ba. Lagi ba 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 ba. Nah, sekarang saya baca dengan 6 harokat. Coba ba. Lagi ba. Jadi kalau waladhdallin, jadi seperti itu konsisten. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gitu. Ya. Ini enggak boleh potong-potong. Kalau dia 6 harokat, 6 harokat. Kalau dia mad wajib dibaca 4 harokat, ya maka dia wajib dengan 4 harokat. Misalnya idza jaa nasrullahi wal fath. Seperti itu ya. Tidak boleh idza jaa nasrullah. Berarti kita potong matnya di situ. Ini hukumnya wajib baca 4. Kalau baca Al-Qur'an itu yang ada tanda alisnya itu ya. Dan tulisan jaa. Nah, di sini ada tanda alis ya. Jaa. Karena ini satu kesatuan ya, dalam satu kalimat. Ya, dalam satu kalimat. Karena hamzanya jatuh setelah mat. Jadi penyebab dia dibaca 4 harokat ini gara-gara ini nih, gara-gara hamzah, si hamzah. Gara-gara si hamzahnya. Maka dia dibaca jadi 4 harokat. Karena dia dalam satu kata, maka dikatakan wajib mutasil itu. Ya. Kenapa? Kalau yang 6 itu mat lazim. Kalau mat lazim itu mat ya yang jatuh setelahnya ya bertemu sukun. Mat lazim itu adalah mat yang bertemu sukun setelahnya. Seperti halnya apa? Misalnya walad ya. Ya ini. Walad. Nah di sini kan ada tanda alis, betul tidak? Ya, ada tanda alis. Di sini ada tasydid, berharokat apa? Kasrah. Nah kalau kita bedah ini tasydid ini kan pertemuan antara dua huruf yang sukun dengan huruf yang berharokat. Ya lam yang sukun, lam yang berharokat. Ya, lin. Jadi kalau kita bedah seperti ini tulisannya. Ya. Ini mat kan ya, ini matnya, alif ini mat. Jadi mat itu ada 3, ada alif ya, kemudian ada ya, kemudian ada waw. Ini mat. Ya. Mat kalau ketemu sukun maka terjadilah lazim itu. Ya, terjadilah lazim. Makanya kenapa di dalam huruf muqatta'ah seperti apa kita baca qaf, betul tidak? Kok bacanya 6? Karena huruf qaf. Karena kalau kita bedah qaf itu tulisan seperti ini. Nah, qaf mat bertemu sukun. Kalau mat bertemu sukun terjadilah hukum lazim. Ya. Jadi ini sama ya, waladhdallin. Jadi baca sampai 6. Karena apa? Pertemuan mat dengan sukun. Ya, nanti ada pembahasan kita ya ini. Masih lama. Kalau anak di mana? Di Al-A'raf itu selesai itu mau 2 tahun belajar kitab ini. Nah, itu. Jadi Bapak sabar-sabar aja ya. Belajar Al-Qur'an itu ikuti saja prosesnya. Jadi tidak usah terburu-buru belajar Al-Qur'an, ikuti prosesnya. Biar nanti apa? Biar nanti Allah yang bimbing kita ya. Hingga kita benar-benar menguasai bacaan itu dengan baik dan benar. Ya, Ustaz lama banget sih bahas kitab ini. Ya, kami buru-buru nih pengen fasih. Ya. Itu bukan hak saya untuk membuat seperti itu. Tapi Allah yang buat. Allah lah yang buat kita ini fasih bacanya. Allah yang buat kita ini afsah bacanya. Maka cara selain kita belajar, caranya apa? Caranya berdoa kepada Allah Ta'ala supaya kita diberikan keabsahan bacaan. Ya. Ustaz Abu Rayyan tuh nggak ada gunanya, ya. Ustaz Hernawan tuh nggak ada gunanya, bacaan gini-gini aja, ya. Maka kita introspeksi diri, kenapa bacanya kita seperti ini terus? Ya berarti kita seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jazari,
kurangnya riyadatul lisan, kurangnya kita untuk melatih olahraga. Riyadhah itu kan artinya kan olahraga, sering stretching gitu ya. Karena kita tidak sering latihan, maka ya bacaan kita nggak ada perubahan ya. Seperti itu aja, tahun ini, tahun depan, 10 tahun lagi bacaan kita gitu-gitu aja ya, nggak ada perubahan. Kalau bisa nanti begitu orang dengar, Masya Allah, Pak, bacanya Masya Allah ya sekarang. Nah itu ya. Jangan sampai bacanya nggak enak didengar. Itu termasuk aib juga, nanti ada pembahasannya di sini, termasuk aib. Ya jadi seperti ini ya. Ya, proses terjadinya kenapa menjadi 6 harokat ketika kita membaca waladhdallin. 6 harokat. Nah, waladhdallin. Nah, di 3 itu selesai masuk allin. Karena dia bertasydid maka kita nabarkan. Waladhdallin. Dan enggak boleh waladhdallin. Nah, itu enggak ada nabar. Itu lahan juga, salahan juga. Ya. Kenapa? Ya, itu namanya nabar ya. Tapi tekannya tidak boleh waladhdallin. Tapi waladhdallin. Nah, seperti itu aja. Jadi maksudnya apa? Huruf lamnya itu dialirkan. Coba ada aliran itu. Enggak boleh misalnya alhamdulillah. Ini syiddah, ini huruf. Ya, karena huruf lam itu di tengah-tengah huruf yang keras dengan huruf yang lunak. Rakhawah itu tadi, mengalir suara dengan syiddah. Syiddah ini enggak ngalir, mati hurufnya. Dikatakan syiddah itu kan keras. Mati. Nah, seperti itu. Kalau qalqalah itu karena dia punya sifat lain, seperti itu. Tapi kalau huruf yang mengalir, karena huruf lam ini di tengah-tengah ya, dia ada aliran tapi sedang, tidak seperti huruf sin. Huruf sin itu huruf yang mengalir, ketika dibaca panjang alirannya, itu namanya rakhawah. Coba tipiskan karena orang Arab itu ya, kita ini kan baca harus sesuai dengan lahjahnya mereka, caranya mereka. Maka membacanya itu sesuai dengan lahjahnya mereka. Tidak boleh kita misalnya tapi itu fasihnya mereka. Itu yang harus kita tiru. Jadi kita harus rubah cara baca kita karena kita lagi baca dengan bacaannya lahjahnya orang-orang Arab. Begitu cara mereka baca. Jadi jangan kita sesuaikan dengan cara kita. Al-Quran itu bukan seperti itu. Karena Al-Quran itu berbahasa Arab, maka kita sesuaikan dengan bahasanya mereka, orang-orang Arab. Jadi jangan Assalamualaikum, itu Indonesia banget itu. Tapi kalau orang Arab tuh buka tipis-tipis. Coba Assalamualaikum. Nah, itu orang Arab. Lam tipis, la. Bukan la, la, tapi la, coba la. Bukan tapi bukan tapi la. Ya, Assalamualaikum. Nah, itu orang Arab. Ya, kaifa haluk? Kaifa haluk? Jangan kaifa haluk. Kai. Ini untuk contoh saja ya. Itu kan bukan bacaan Al-Qur'an.